Ya, halo teman-teman semua. Salam sehat dan juga selamat hari Senin. Waktu lu nonton ini mungkin ada yang subuh karena gue posting mungkin perkiraan gue sekitar jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Mungkin juga lu baru bangun siang menemani aktivitas dan makan siang kalian apapun itu. Mudah-mudahan video ini bisa menambah insight ataupun referensi buat kalian ya. Jadi di video kali ini gue akan bahas full hasil North London Derby. Mungkin gue akan singgung hasil Liga Inggris lainnya sedikit aja, terutama dari Stamford Bridge, di mana Chelsea berhasil menang ya, menang tipis dari Fulham. Tapi gue akan nanti lebih banyak fokus ke North London Derby, di mana kita tahu semua Arsenal menang 2-0 dari Spurs ya. Ini sebuah statement yang sangat jelas, bukan hanya dominasi di London Utara, tapi juga dalam perburuan Liga Inggris musim ini. Ya, jadi kita tahu Arsenal berhasil memanfaatkan ya tergelincirnya City yang kalah dalam derby Manchester sehari sebelumnya dengan kemenangan yang sangat sensasional. Kenapa gue mengatakan sensasional? Karena bukan hanya soal bagaimana Odegaard dan kawan-kawan berhasil membungkus 3 poin, tapi juga cara mereka bermain sangat fantastik, sangat menghibur. Kemudian juga bermain mereka sangat atraktif lah. Tapi gue akan bedah secara umum apa yang menarik, apa yang juga mungkin ada hal-hal kecil nanti yang akan mungkin luput dari perhatian kalian yang sebenarnya juga menarik untuk diulas ya di video gue kali ini. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan kemenangan ini berarti Arsenal 8 poin clear ya dari City. Kemudian juga ini adalah kemenangan pertama Arsenal di kandang Spurs dalam 8 tahun terakhir ya. Terakhir itu 2015 kalau nggak salah. Gue lupa bulannya, kalau nggak salah akhir tahun itu di Piala Liga ya. Jadi bukan di Liga Premier. Jadi memang ini sekali lagi statement yang sangat kencang dari Arsenal bahwa mereka memang tidak main-main dalam perburuan Liga Inggris musim ini. Walaupun mesti dicatat musim belum selesai. Bahkan ini belum menyentuh paruh musim. Karena paruh musim nanti ya setelah pekan ke-19 ini baru memasuki pekan ke-18. Tapi memang kalau kita lihat dari cara bermain Arsenal, mereka memang layak untuk dikatakan sebagai sebagai calon juara lah ya. Memang benar-benar hampir 90 menit Spurs didominasi oleh Arsenal. Hal-hal kecil ya seperti perebutan bola-bola tanggung ini Arsenal juga menang terus. Kemudian bagaimana mereka mengurung walaupun ada sekali 2-3 kali lah Spurs melakukan tusukan atau tembakan ke arah gawang, tapi di sana beruntung ada seorang Aaron Ramsdale yang tampil juga sangat brilian meskipun ada sedikit insiden di akhir pertandingan. Nah, itu main memang gokil sih, gokil banget. Itu gue yakin juga kalau lu bukan fans Arsenal, bukan fans Spurs, pasti lu nonton pertandingan North London Derby itu pasti terhibur. Gue yakin banget ya, karena memang Arsenal bermain sangat baik. Kemudian juga satu yang mau gue tekankan di sini bukan hanya soal kemenangan 2-0, tapi juga kecerdikan Arteta dalam membagi gaya bermain dari babak pertama dan babak kedua. Ya, kalau di babak pertama Arsenal memang seperti tancap gas, langsung masuk gigi 5, nggak dikasih nafas sama sekali Harry Kane, Kulusevski maupun juga Son Heung-min sebagai catatan benar-benar nggak ngapa-ngapain di sini. Unggul 2-0, pertandingan sebenarnya belum selesai. Tapi ya Arteta kemudian di babak yang kedua lebih mendelay permainan, tetap menguasai tapi mereka lebih hati-hati. Ya kalau kita lihat bedanya di babak pertama, Arsenal itu lebih intens dalam menekan, lebih intens dalam menyerang. Di babak kedua mereka tidak terlalu frontal. Ketika mereka menguasai bola, biasanya mereka hanya sangat hati-hati ketika mendorong bola ke depan. Ini perbedaannya. Jadi mereka mencoba untuk meredam ya permainan Spurs yang memang diprediksi babak kedua akan lebih agresif. Memang Spurs mencoba lebih agresif, tapi itu tadi dimembalkan lah bahasanya gitu dengan permainan yang lebih rileks di babak kedua oleh Arsenal ya, bukan rileks dalam arti santai tapi lebih hati-hati. Jadi ada beberapa kesempatan memang Arsenal di babak yang kedua itu melakukan serangan balik itu yang terlibat paling 3 maksimum 4, sehingga ketika ada transisi menyerang dari lawan mereka Arsenal tetap menjaga ke pertahanan mereka lah, yaitu mengapa
hanya satu shot on goal yang mereka dapatkan di babak yang kedua. Walaupun ada satu catatan sebenarnya, ada satu peluang dari Nketiah. Ini gue catat menitnya persis ya, menit ke 69. Ini sebenarnya ada sebuah, kalau nggak salah long ball ya, dikontrol dengan baik. Kemudian sayang one on one dengan Hugo Lloris, tapi masih bisa dihalau kena dada. Tapi menurut gua, ya artinya itu kalau memang gol sebenarnya itu bisa jadi killing the game ya. Dengan sisa 20 menit unggul 3-0, rasa-rasanya memang lebih cepat selesai lah pertandingan. Cuman doesn't matter, at the end Arsenal tetap menang. Dan menurut gua kalau ada yang mengatakan apa ya, gue bilang ya, sebenarnya itu nggak make any difference gitu loh, karena Nketiah di luar kegagalan dia menaklukkan Hugo Lloris sebenarnya tampil sangat baik sekali ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat satu titik kesalahannya, sebenarnya juga bukan kesalahan, tapi juga karena apa namanya, kesigapan Hugo Lloris nutup ruang tembak dari Nketiah. Tapi di luar itu Nketiah luar biasa kerja kerasnya. Kalau kita perhatikan berapa kali dia all around, menyamping, ikut membantu menekan, bahkan ada 1-2 momen dia ikut juga bertahan menutup ruang gerak dari para pemain Spurs. Jadi ini yang gue kasih credit point. Ada memang satu miss ya, tapi it happens ya, dan bukan karena let's say seperti dari Nunes di Liverpool yang tendangannya nggak tahu kemana, gawang 2-0. Ini memang karena kiper juga memang Hugo Lloris dalam hal ini memang cekatan dalam menutup ruang tembak dari Nketiah. Nah kemudian ada satu catatan juga, jadi hal-hal kecil juga diperhatikan oleh Arteta, seperti Martinelli. Kalau lu perhatiin, gue lupa menit keberapa, itu di antara para pemain Arsenal yang sangat luar biasa, Martinelli tidak jelek, tapi dia tidak mengikuti frekuensi dari pemain Arsenal yang lainnya. Bahkan ada satu momen dia dapat bola long ball, dia tahan dengan punggung ya. Ini seperti meremehkan. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. Jadi kita harus tetap fokus, tetap komit, tetap serius sampai pertandingan selesai ya. Tapi itu pun sebenarnya dimaafkan oleh Arteta. Artinya tetap mungkin dia dibiarkan main sampai akhirnya dia kena kartu kuning menit 70. Nah disitulah Arteta nggak mau mengambil resiko, karena kalau sampai dia tuh dapat kartu kuning menit 70 ya, menit 70. Jadi kalau sampai dia let's say menit 75 kartu merah atau dapat kartu kuning kedua, maka pressure akan sangat besar di kubu Arsenal ya. Bukan tidak mungkin Spurs akan menyamakan kedudukan, sehingga memasuki menit 80 lah ya, Martinelli ditarik keluar. Dan menurut gue ini agak terlalu terlambat menurut gue, karena jujur pas begitu dia kartu kuning, dan gue lihat juga dengan gayanya yang agak selengean, agak ngeri juga kalau tiba-tiba dia bikin kesalahan yang fatal, kemudian bermain dengan 10 orang dalam sisa waktu mungkin sekitar 15 menit. Ini agak-agak ngeri-ngeri sedap juga. Menurut gua agak-agak terlalu kurang cepat sedikit ya, tapi it's okay ya. At the end tetap Arsenal menang. Kemudian ditarik Martinelli, satu untuk memastikan tidak kena kartu kuning kedua, diganti sama Tierney kedua untuk lebih memperkuat pertahanan. Ya, and it works ya, lebih baik lah, lebih safe lah. Nah, terus ada satu juga catatan sebenarnya dari Granit Xhaka. Granit Xhaka sebenarnya salah satu pemain yang ritmenya hampir sama lah, bagus lah. Rata-rata ya, kalau gua kasih nilai tuh para pemain Arsenal itu rata-rata 8, 8,5 bahkan sampai 9. Xhaka 9 yang paling bagus, 1 gol 1 assist. Granit Xhaka sebenarnya juga salah satu yang paling bagus. Cuman ada satu momen serangan balik dia no look pass gitu ya. Jadi kayak agak sedikit underestimate sebenarnya. Nah, ini yang hal-hal kecil ini yang sebenarnya jangan sampai dilakukan, karena dalam perburuan IPL seperti ini nanti kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini yang bisa membedakan ya. Apalagi lawan-lawan berat sudah menunggu. Setelah ini Arsenal akan menghadapi lawan MU ya, yang gue udah wanti-wanti ini. Yang gue lebih takut sebenarnya Arsenal ketemu MU ketimbang ketemu City ya, karena MU grafiknya lagi naik. Nah ini Arsenal bakal ketemu sama MU minggu berapa hari lagi ya, tanggal 22, jadi ya minggu depan lah kurang lebih ya. Jadi kemudian habis itu Arsenal menghadapi Everton, Brentford, baru di awal bulan depan akan lawan City tanggal 16 bulan 2. Jadi jadwal ini cukup menguntungkan, karena setelah Arsenal ada 2 lawan yang relatif lebih mudah. Gue nggak bilang pasti menang ya, cuman dia dengan permainan Arsenal seperti ini, rasa-rasanya Gunners nggak perlu takut untuk bertemu siapapun ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana konsistensi dari Arsenal di let's say di sebulan ke depan ya, karena Januari ini biasanya adalah bulan yang sangat menentukan. Karena gue pernah berapa kali ngasih tahu
tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Itu Liverpool itu unggul double digit. Gue lupa mungkin 11 atau 12 lah dari MU. Sampai Natal lah, sampai Boxing Day. Tapi Januari Liverpool nggak dapat kemenangan sama sekali. MU terus kemudian menang terus. Akhirnya malah akhir musim juara. Jadi ini akan menjadi pekan yang krusial bagi Arsenal di bulan Januari ini. Kalau bisa ngelewatin ini, maka kemungkinan chance untuk juara itu semakin besar dan semakin besar. Nah, setelah pertandingan gue sempat nonton John Dykes itu mengantar ke wawancara dengan salah satu reporter di Tottenham Hotspur Stadium ya, Julian siapalah gue nggak tahu, dan dia menanyakan soal pemain yang ingin dibeli. Nah sebenarnya honestly gue adalah orang yang sangat senang dengan kegagalan Mudryk datang ke Arsenal. Karena apa? Bukan gua nggak setuju Arsenal beli tambahan amunisi, sangat setuju, apalagi mengingat ada beberapa area yang perlu dibenahi. Tapi sifatnya jangan sebagai pemain utama, karena banyak atau ada beberapa catatan, terutama Newcastle ya waktu tahun 90 berapa gitu ya, dia udah on perform, frekuensi udah bagus, tiba-tiba dia beli Faustino Asprilla dijadikan sebagai salah satu pemain inti dan akhirnya malah merusak sistem yang sudah ada. Jadi kalaupun mau beli, justru jangan beli pemain bintang seperti Mudryk. Belilah let's say pemain pelapis yang hanya jaga-jaga standby kalau memang ada pemain utama yang cedera gitu. Dalam hal ini kalau kita lihat area yang dibutuhkan yang mesti ditambal mungkin pelapis yang Nketiah. Ya karena tinggal Nketiah nih target man utama. Kemudian yang kedua adalah gelandang serang. Gelandang serang nih karena kan ada Odegaard, Saka sama Martinelli. Cadangannya mungkin yang paling mumpuni hanya Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe juga nggak tahu apakah kondisi sudah 100%. Marquinhos masih belum berpengalaman. Jadi mungkin butuh satu lagi nih gelandang serang atau striker di bursa transfer Januari ini untuk memastikan ada backup, pemain backup. Jadi mungkin dicari yang udah tua berpengalaman atau yang memang let's say muda berprospek tapi ya tadi siap di bangku cadangan untuk tadi itu menjaga kalau bulan-bulan Januari Februari akan ada yang cedera karena sudah mulai padat nih Arsenal di Europa League, di FA Cup juga masih hidup ya. Kalau Europa League memang di babak awal knockout nggak main dulu karena Arsenal finish sebagai juara grup, tapi setelah itu kan pasti main. Jadi ini perlu squad yang agak lebih tebal untuk menjadi backup kalau ada yang kata cedera ataupun mungkin kena kartu kena kartu merah atau larangan tampil ya. Ya gue rasa itu aja sih yang pasti persaingan menjadi semakin seru karena tadinya Arsenal dengan City tapi tampaknya Man United menerobos untuk mencoba lompat ya giant leap ke posisi kedua dan ini akan menjadi seru ya kalau Arsenal. Honestly gue akan lebih senang kalau two horse racingnya nanti adalah Arsenal dengan MU atau three horses racing sekalian. Jadi Arsenal, MU dan City. Tapi awal-awal kita tunggu aja. Yang jelas kalau ngeliat main Arsenal sangat luar biasa banget tadi beberapa jam yang lalu. Jadi ya tapi musim belum selesai, kita akan tunggu nanti sampai bulan mungkin bulan Mei akhir siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris. Oke, itu pemaparan dari gua, mudah-mudahan gak ada yang kelewatan ya. Tadi gue coba untuk merangkai satu-satu karena gue nonton dari detik pertama sampai detik terakhir. Ya untuk Spurs sendiri sedikit ya, tadi sedikit mungkin Ramsdale juga ada catatan di mana di hari pertandingan dia agak sedikit dia juga agak kurang jelas ya, bahasa Inggrisnya cepet banget, tapi intinya dia mau bilang dia ada diejekin lah sama pendukung Spurs dan gua rasa sih nggak perlu diladenin ya. Jadi dia kayak mau stall the celebration. Sebenarnya kan yang lebih penting adalah kemenangan ya, tapi ngapain yang lain yang seperti itu. Nah, hal ini yang harus diredam oleh Arteta dan memang setelah pas kejadian itu terjadi Arteta itu langsung menarik Ramsdale, menarik ya katakanlah siapa gue lupa. Jadi udahlah, ngapain lu sibuk dengan hal-hal seperti ini. Kita justru harus fokus dengan kemenangan dan jangan sampai merusak apa yang sudah mereka perjuangkan selama 90 menit ya di Tottenham Hotspur Stadium. Oke, makasih. Salam sehat. Ciao.